Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama hari ini yaitu taatilah panggilan Tuhan. Injil Lukas pasal yang kelima ayatnya yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama hari ini. Pertama, Petrus menebarkan jalannya seperti perintah Tuhan Yesus. Bagian ini menceritakan panggilan Tuhan Yesus kepada Petrus dan kedua rekannya, yakni Yohanes dan Yakobus. Pada waktu itu Tuhan Yesus melihat mereka sedang membersihkan jala bersama para nelayan yang lain. Rupanya semalaman mereka bekerja dengan sia-sia. Mereka tidak mendapat tangkapan sama sekali. Lalu Tuhan Yesus naik ke perahu Petrus dan meminta dia untuk menebarkan jalannya. Sepintas lalu, tidak ada yang salah dalam perintah ini. Tetapi jika kita perhatikan, perintah ini sangatlah janggal. Secara logis, Petrus bisa menolak perintah Tuhan Yesus ini. Kenapa? Karena dia adalah seorang nelayan, sementara Tuhan Yesus dididik sebagai tukang kayu seperti ayahnya. Tentu saja Petrus lebih tahu tentang menjala ikan dibanding Tuhan Yesus. Kemudian pada saat itu hari sudah terang. Jika malam sebelumnya saja para nelayan tidak mendapat ikan, apalagi siang hari. Namun demikian, Petrus tetap saja menuruti perintah Tuhan Yesus. Dia pun bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya, tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Petrus memperoleh hasil tangkapan yang luar biasa banyak. Sampai-sampai jalannya pun koyak. Bahkan ketika teman-temannya datang membantunya, 2 perahu mereka hampir tenggelam karena terlalu banyaknya ikan yang didapat. Yang kedua, Petrus tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Setelah mendapat tangkapan yang begitu banyak, Petrus langsung tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Bahkan dia dalam tanda kutip mengusir Tuhan Yesus. Petrus tahu orang yang ada di hadapannya itu bukan orang biasa. Petrus tidak layak untuk berdekatan dengannya. Tetapi Tuhan Yesus malah berkata, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ternyata
sikap Petrus itu justru menunjukkan bahwa dia memiliki hati yang benar untuk dibentuk menjadi seorang murid. Pada waktu Samuel memilih Daud di antara kakak-kakaknya, dia berkata, "Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Hal yang ketiga, Petrus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Setelah Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk menjala manusia, Petrus dan kedua rekannya, yakni Yakobus dan Yohanes, pun langsung meninggalkan segala sesuatunya. Mengapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka tahu seberapa tinggi nilai panggilan Tuhan Yesus yang akan mereka jalani. Jika tadinya mereka menjala ikan demi memenuhi kebutuhan fisik, maka sekarang mereka menjala manusia, sesuatu yang bernilai rohani. Jika tadinya melakukan yang bernilai sementara, maka sekarang mereka melakukan yang bernilai kekal. Dan yang lebih penting lagi, apa yang mereka lakukan sekarang tidak akan pernah sia-sia. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah dalam menjalankan panggilan Tuhan kita semua harus meninggalkan segala sesuatu seperti Petrus dan kedua rekannya ini? Perlu diingat bahwa panggilan seperti ini sangatlah khusus. Tidak semua orang dipanggil dengan cara demikian. Ketika Paulus mengajar bagaimana jemaat Korintus mengikuti panggilan Tuhan, dia berkata, "Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah." Paulus mengajarkan jika seseorang mendapat panggilan Tuhan ketika dia masih berstatus budak, maka dia pun bisa menjalankan panggilannya dengan status budak pula. Jadi, kita tidak perlu merasa bersalah atau merasa kurang serius dalam menjalankan panggilan Tuhan. Seandainya kita tidak menjadi hamba Tuhan penuh waktu atau full time, kita tetap dapat menjalankan panggilan Tuhan dengan sepenuh hati, dengan tetap menjalani pekerjaan kita sehari-hari. Seperti kata beberapa orang, jangan sampai kita menjadi hamba Tuhan yang berjiwa bisnis, selalu berusaha mencari keuntungan. Lebih baik menjadi pebisnis yang berjiwa hamba Tuhan. Yang penting jalani pekerjaan kita itu demi sesuatu yang bernilai kekal. Jangan hanya keuntungan duniawi, tetapi dalam rangka menjangkau jiwa dan menjadi berkat bagi sesama. Kita telah belajar dari Petrus bahwa Tuhan mencari orang yang taat kepada kehendaknya, rendah hati karena peka dengan kekudusannya, dan sepenuh hati menjalankan panggilannya. Marilah kita bersandar pada Roh Kudus untuk dapat meneladani sikap para tokoh iman ini. Dengan begitu, kita dapat menjalankan panggilan Tuhan dengan setia sampai akhir. Inilah satu-satunya cara untuk menjalani hidup yang bermakna. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kami kembali dikuatkan dan diingatkan oleh firman-Mu, supaya semakin hari kami semakin mengerti dan semakin pahami mengenai apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami melalui firman Tuhan.
Biarlah iman kami semakin hari, semakin tumbuh, semakin berkembang di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Bapa, pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami kerja, apapun yang kami lakukan, campur tangan-Mu tetap memelihara dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.